Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Gisela, NPM 20032. Di sini saya akan menjelaskan tugas ke-8 dari surveillance kesehatan, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Nova Arikmanes KMMKes. Baiklah, saya masuk pada bagian pertama, yaitu menjelaskan dengan disertai contoh yang dimaksud dengan screening. Screening adalah deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit atau memutuskan metode pengobatan yang efektif. Screening adalah sebuah prosedur tes untuk memenuhi potensi atau gangguan kesehatan pada seseorang. Melakukan tes screening pada orang-orang yang berbeda dalam kondisi sehat untuk mengambil sampel penyakit tanpa gejala dapat bermanfaat jika dilakukan pencegahan dini untuk meningkatkan prognosisnya. Screening akan dapat dilakukan dan ditimbangkan jika terdapat adanya penyakit yang tinggi dengan potensi konsekuensi yang serius. Kondisi penyakit memiliki riwayat alamiah dengan tahap dan tanpa adanya gejala. Contohnya yaitu screening terhadap suatu penyakit COVID yang dilakukan di rumah sakit. Yang kedua yaitu mengemukakan, menjelaskan, serta berikan contoh tujuan pelaksanaan screening. Tujuan dari tes screening adalah deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit atau memutuskan metode pengobatan yang paling efektif. Tes ini dapat masuk dalam kategori diagnostik, tetapi digunakan untuk mengidentifikasi populasi yang diharuskan untuk menjalani tes tambahan untuk menentukan adanya atau tidaknya penyakit. Untuk deteksi dini penyakit tanpa gejala atau dengan gejala tidak khas terhadap pada orang yang tampak sehat tetapi mungkin menderita penyakit. Contohnya yaitu penyakit tidak menular atau kanker yang memiliki masa inkubasi yang sampai bertahun-tahun. Yang kedua yaitu dengan ditentukannya penderita tanpa gejala sehingga dapat dilakukan pengobatan secara tuntas hingga mudah disembuhkan dan tidak membahayakan diri maupun lingkungan dan tidak menjadi sumber penularan epidemik sehingga dapat dihindari. Contohnya diharapkan dapat mendeteksi penyakit tidak menular dan kelainan atau gangguan mental yang tidak disadari. Yang ketiga yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan berikan contoh prinsip-prinsip uji screening. Prinsip-prinsip uji screening yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelompok penduduk yang dianggap mempunyai risiko tinggi menderita penyakit dan bila hasil tes negatif, maka dianggap orang tersebut tidak menderita penyakit. Yang kedua, bila seorang positif, maka dilakukan pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan yang biasa digunakan untuk uji tipis dapat berupa pemeriksaan laporan atau radiologis, misalnya pemeriksaan gula darah dan pemeriksaan radiologi untuk uji tapis TBC. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan yang pertama yaitu dengan cepat dapat memilih sasaran untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang kedua, biayanya tidak terlalu mahal. Yang ketiga, mudah dilakukan untuk petugas kesehatan. Dan yang terakhir yaitu tidak membahayakan dan diperiksa maupun yang memeriksa. Selanjutnya yaitu yang nomor 4, menjelaskan dengan sertai contoh yang dimaksud dengan nilai prediktif dalam screening. Nilai prediktif dalam screening terdapat yang pertama yaitu nilai prediktif negatif. Nilai prediktif negatif adalah kemungkinan bahwa orang yang dengan hasil tes negatif tidak memiliki kondisi itu. Semakin tinggi nilai prediksi negatif, semakin berguna untuk memprediksi bahwa orang tidak memiliki kondisi tersebut. Dibandingkan dengan nilai prediktif positif. Nilai prediktif negatif atau NPN atau NPV menggambarkan kemampuan tes screening memprediksi kemungkinan seorang benar-benar tidak menderita penyakit dari hasil pemeriksaan negatif menurut tes screening. Contohnya nilai prediktif positif dan nilai prediktif negatif dalam penentukan angka penderita kanker serviks.
Yang kelima yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan berikan contoh macam-macam nilai prediktif dalam screening. Macam-macam nilai prediktif dalam screening terbagi dua, yaitu yang pertama nilai prediktif positif, di mana nilai prediktif positif adalah proporsi pasien yang benar-benar positif di antara keseluruhan penderita yang menunjukkan hasil tes konfirmasi positif. Yang kedua yaitu nilai prediktif negatif adalah presentasi dari semua pasien yang benar-benar negatif, di antaranya semua pasien yang menunjukkan hasil negatif. Contohnya yaitu sebuah screening atau penampisan malaria dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi X pada populasi anak kurang dari 5 tahun, terdapat 624 anak di Kecamatan A. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.